Assalamualaikum sobat, pernah nggak sih kepikiran kenapa di beberapa pesantren adab itu lebih diprioritaskan daripada ilmu? Kenapa ketika ada kasus menyimpang di pesantren santri malah disuruh nrimo dengan alasan barokah? Atau kenapa ada kiai atau gus yang bisa semena-mena tanpa boleh dikritik? Aduh, oke, hari ini kita bakal bahas kritik mendalam tentang fenomena penyalahgunaan barokah dan adab di pesantren. Yang justru dua hal ini bisa jadi sumber masalah besar. Mulai dari yang katanya feodalisme, pencabulan, kasus perundungan, sampai kebodohan-kebodohan sistemik lainnya. Pernah dengar kalimat ini nggak? Ikuti kiai biar dapat barokah, jangan protes nanti hilang berkah. Sering kan? Ini jadi doktrin yang kuat loh di beberapa pesantren. Tapi pertanyaannya, barokah itu konsep spiritual atau alat kontrol sosial? Nah, gue mulai dari hal yang paling sederhana dulu ya. Manusia itu punya 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Misalnya, saat lu bisa nyelesain soal matematika. Atau kalau santri mah biasanya nuntasin ujian usul fikih. Atau ilmu mantik yang rumit itu. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kemampuan memahami dan mengelola emosi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contohnya, lu bisa tetap tenang saat debat panas dan ngerti perasaan lawan bicara. Kalau santri mah biasanya di forum-forum semacam Basul Masail gitu. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kemampuan mencari makna hidup dan nilai-nilai yang lebih. Guna merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, langsung ceplos-ceplos aja lah ya. Pesantren itu hakikatnya adalah lembaga pendidikan di mana orang elitnya seperti kiai, gus, ustadz harusnya bertanggung jawab dalam mendidik santrinya. Bukan hanya mendidik kecerdasan IQ-nya, melainkan emosional dan spiritualnya harus diperhatikan juga. Cuman masalahnya, kenapa kok banyak sekali orang-orang elit pesantren itu hanya fokus pada salah satunya, khususnya kecerdasan spiritual santrinya? Ya, barokah. Gue melihat pendidikan barokah kepada santri udah mirip fenomena yang dijelaskan Albert Bandura dalam social learning teorinya. Bandura ngejelasin bahwa manusia itu belajar nggak cuma dari teori atau pengalaman langsung, tapi juga dari observasi dan peniruan alias modeling. Artinya kita cenderung niru perilaku yang kita lihat, terutama kalau perilaku itu dapat reward atau diakui sebagai suatu yang positif. Apa hubungannya sama santri di pesantren? Nah, di lingkungan pesantren, santri yang paling patuh biasanya dianggap si paling barokah. Mereka nggak banyak nanya, mereka nggak ngeritik, pokoknya manut 100% sama kiai dan ustadz. Terus apa yang terjadi? Nah, santri lain melihat ini sebagai standar yang harus diikuti. Mereka berpikir bahwa kepatuhan tanpa mikir adalah sesuatu yang mulia. Semakin patuh, semakin dihargai, semakin kritis, semakin dicap kurang berkah. Akhirnya budaya ikut aja jadi turun-temurun. Santri yang awalnya masih punya pikiran kritis, pelan-pelan kehilangan daya analisisnya karena memang lingkungannya nggak ngedukung buat berpikir. Ditambah lagi suplai pengetahuan barokah terus diulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun alias ini udah overdosis. Yang harusnya santri bisa tumbuh dengan kecerdasan yang berkah, kok malah tarbiyah ini membuat santri selalu ikut pola lama. Jadi santri yang anteng, diem, gak banyak nanya, dan siap menerima semua perintah tanpa refleksi. Kalau pinjam istilah dari Skinner, santri itu udah kejebak dalam fenomena operant conditioning, di mana perilaku terbentuk dan dibentuk lewat reward dan punishment. Orang itu cenderung meniru perilaku yang mendapat pujian dan menghindari yang kena hukuman. Di beberapa pesantren, santri yang kritis atau nanya hal-hal yang gak biasa sering dimarahin atau dibilang awas gak berkah. Sebaliknya, santri yang manut tanpa pertanyaan sering dipuji, dikasih posisi penting atau dianggap paling dekat sama kiai. Lama-lama kalau begini tanpa sadar muncul mentalitas bahwa kepatuhan tanpa berpikir adalah bentuk ibadah yang mulia. Ini yang bikin pola pikir santri jadi terjebak dalam loop kepatuhan yang gak sehat. Kalau santri selalu dapat pujian atau dianggap dapat barokah karena nurut tanpa nanya, mereka bakal terus-terusan bersikap gitu. Lama-lama ini bikin mereka gak berani buat mikir beda atau kritis. Yang lebih gue sayangkan lagi adalah kalau konsep berkah ini dijadikan semacam remote control untuk menguasai santri. Ini mirip teori kekuasaannya Michel Foucault. Menurut dia, pengetahuan itu bukan cuma kumpulan informasi, tapi juga bisa buat jadi alat kontrol kekuasaan. Siapa yang pegang pengetahuan, dia yang bisa ngontrol cara orang lain berpikir. Nah, kalau kita tarik ke realitas pesantren, ini relate banget nih. Pengetahuan di pesantren sering dikontrol sama elit pesantren. Mulai dari kiai, ustadz, ketua kamar, sampai gus-gusnya itu. Alasan lumrahnya adalah biar barokah. Kalau nggak ikut, maka nggak dapat berkah. Oke, gue sepakat bahwa santri memang harus dikontrol, baik dari segi kecerdasan intelektual, emosional, atau spiritual. Tapi ya harusnya kelompok elit pesantren juga harus sadar bahwa kontrol itu bukan berarti mematikan
mematikan daya pikir santri, tapi mengarahkan mereka agar tumbuh seimbang baik secara intelektual, emosional maupun spiritual. Kalau konsep barokah dipakai remote control buat bikin santri tunduk total tanpa ruang berpikir, yang terjadi mah bukan pendidikan, tapi pembentukan mentalitas pasif. Santri bukan hanya butuh taat, tapi juga butuh paham. Kalau mereka cuma disuruh ikut aja biar berkah tanpa dikasih ruang buat mencerna, akhirnya mereka gampang disetir, nggak bisa mandiri dalam berpikir, dan lebih fokus ngejar kepatuhan simbolis daripada pemahaman hakiki. Gramsci udah wanti-wanti ini nih, kata dia, sistem pendidikan seringkali digunakan sebagai alat kontrol oleh elit tertentu, atau yang dia sebut dengan istilah hegemoni budaya. Dalam konteks pesantren, doktrin barokah bisa jadi strategi untuk mempertahankan otoritas tanpa membuka ruang diskusi. Doktrin barokah dapat berfungsi sebagai mekanisme hegemoni budaya di mana santri menerima dan menginternalisasi nilai-nilai yang mendukung otoritas elit pesantren tanpa mempertanyakan atau mendiskusikan secara kritis. Kalau pesantren terus-menerus mempertahankan sistem ini tanpa sadar, mereka bukan lagi mendidik generasi ulama, mereka bukan lagi mendidik intelektual muslim yang sejati, melainkan hanya memproduksi pengikut yang bisanya fotokopi berkat hasil indoktrinasi. Jadi kalau beneran memang peduli sama masa depan santri, kontrol itu harusnya diarahkan ke keseimbangan. Namanya kontrol ya berarti harus menyeimbangkan, bukan sekedar menekan santri agar patuh tanpa pemahaman. Ngajarin mereka kapan harus tunduk, kapan harus berpikir, dan kapan harus berani bertanya. Karena tanpa pemahaman barokah itu cuma ilusi dari kepatuhan. Efek yang sangat parah dan nyata adalah konsep berkah justru dijadiin senjata buat ngelegalin kesalahan beberapa kiai atau pengurus pesantren. Ada kasus pelecehan, jangan suudon ke guru. Ada perundungan, anggap saja ujian hidup. Sebuah toxic positivity yang malah bikin korban makin susah buat cari keadilan. Padahal kalau mau jujur, definisi berkah itu kan bertambahnya kebaikan. Artinya apapun kebaikannya, kalau kebaikan tersebut bisa mendatangkan kebaikan yang lain, maka inilah keberkahan. Masalahnya banyak kelompok elit pesantren nge-framing barokah itu cuma didapat kalau patuh sama kiai atau orang elit tertentu. Misalnya dengan cium tangan lah, nunduk ketika sang kiai lewat lah, nyapu di dalam pengasuh lah, atau kesopanan-kesopanan lainnya. Harusnya barokah itu luas banget. Lu belajar itu barokah, lu kerja keras mencari ilmu itu barokah. Lu ngasah logika dengan diskusi atau debat ilmiah itu juga barokah. Gue bukannya mau bilang kalau cium tangan dan hal-hal tadi bukan barokah ya. Enggak sama sekali. Gue malah setuju hal tersebut juga bagian dari barokah. Mundurin lagi videonya kalau nggak percaya. Nah, yang bikin gue pilu adalah kenapa ada orang yang nge-framing makna barokah jadi sangat sempit ke hal-hal yang sifatnya cuma simbolik dan seremonial aja tanpa ngasih ruang buat pemahaman yang lebih luas yang sifatnya aktif bukan pasif. Apakah adab itu penting? Yes, kita nggak akan bilang adab itu nggak penting. Tapi kalau adab dijadikan tameng untuk membungkam akal sehat, ya itu yang berbahaya. Lah, Nabi Muhammad kan diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk memintarkan manusia. Bukankah hal tersebut menunjukkan adab itu sangat urgen? Sampai-sampai ada jargon, lebih baik ilmunya sedikit tapi punya adab yang baik daripada ilmunya banyak tapi nggak ada akhlak. Nah, disinilah letak miss-nya. Adab dan ilmu itu nggak harus dipertentangkan. Kenapa kok seringkali dibikin seolah-olah harus milih salah satunya? Padahal kalau dipikir-pikir, dua hal ini justru harusnya bisa diromantiskan, bukan dihidangkan sebagai opsi pilihan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang banyak orang-orang elit pesantren, mulai dari kiai, ustadz, ketua kamar, sampai gas-gusnya itu. Sering ulang-ulang kalam hikmah soal adab kayak tadi itu. Kalau ditanya, mereka pasti jawab, ini udah dari ulama-ulama besar terdahulu. Padahal mereka hanya baca tanpa benar-benar tahu kepada maknanya. Misalnya nih, Imam Malik bilang, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Atau Ibnul Mubarak juga pernah bilang, kami lebih butuh sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Nah, quotes ini powerful banget. Tapi banyak orang di pesantren gak menganalisis konteksnya. Akhirnya cuma dipakai buat ngegas santri supaya nurut aja, tanpa ngebuka ruang buat berpikir kritis dan dialektika bersama. Nih, gue kasih perkataan Imam Malik yang lain ya, biar lu paham konteksnya. Beliau pernah bilang kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung. Nah, perkataan ini diucapkan oleh Imam Malik dan diterima oleh Imam Syafi'i, dua orang yang gak perlu lagi gue jelasin kualitas keilmuannya kan. Singkatnya, kalam-kalam hikmah tersebut pasti diucapkan dan didengarkan oleh ulama-ulama yang udah punya ilmu. Mereka menjadikan adab sebagai remote control yang bisa mereduksi ilmu yang liar, bukan buat ngeblokir ilmu itu sendiri. Paham kan maksudnya? Adab itu bukan belenggu, tapi rem buat ilmu yang gak terkendali, kayak garam dan tepung di roti. Kalau tepungnya kebanyakan, roti jadi hambar. Kalau garamnya kebanyakan, malah keasinan. Artinya, ilmu dan adab harus balance, bukan saling menegasikan. Tapi
Tapi sayangnya banyak orang elit di pesantren cuma ambil sepotong-potong tanpa lihat keseluruhan esensinya. Bahkan kalam-kalam soal adab kayak tadi diucapkan oleh orang-orang yang kadang ilmunya juga kurang. Baca kitab Jurumi aja masih terbata-bata. Dan lagi diterima oleh santri-santri yang akalnya masih kayak flash disk baru. Polos. Ya udah ditelan mentah-mentah, diterima dan diimani sebagai output yang fundamental. Padahal mana bisa lu punya adab kalau lu nggak berilmu, mana bisa ada wujud penghormatan kalau lu belum pernah tahu soal penghormatan. Jadi yang fundamental itu adalah ilmu, kemudian harus dibarengi adab kayak gitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa beberapa orang elit pesantren kok sering miskonteks seperti itu? Ya karena yang pertama, kalam-kalam ulama tersebut memang ditulis tanpa konteks sehingga mereka sulit cari konteksnya. Atau bisa jadi juga malas. Ya karena memang butuh effort lebih untuk mencari dan menganalisis dari kalam-kalam serupa misalnya, memahami latar belakang biografi figur yang mengucapkannya dan lain sebagainya. Yang kedua, karena konsep adab di atas ilmu udah jadi semacam hukum sosial yang harus diterima tanpa debat. Orang-orang elit pesantren terus mengulanginya secara turun-temurun tanpa membuka diskusi soal bagaimana cara menyeimbangkan keduanya. Ini sama persis dengan konsep collective consciousness-nya Emil Durkheim, konsep kesadaran kolektif. Durkheim bilang totalitas kepercayaan dan sentimen di suatu komunitas bakal ngebentuk kesadaran kolektif yang hidup dengan sendirinya. Begitu sebuah konsep udah diterima luas, ia bakal jadi dogma yang nggak bisa dipertanyakan. Contohnya, santri yang bertanya sama dengan nggak beradab. Ada santri yang penasaran kemudian nanya, malah dibilang kurang ajar karena dianggap menentang guru. Padahal nanya itu kan bagian dari belajar juga kan. Contoh lain, kritik kebijakan dianggap melawan adab. Kalau ada santri yang nunjukin ada kebijakan yang nggak logis, alih-alih didengarkan malah dibungkam pakai dalih, diam lebih baik, kritik itu dosa. Atau contoh yang lain, ketaatan santri jadi standar keteladanan yang hakiki. Santri yang nggak pernah nanya, selalu nurut tanpa protes justru yang paling dipuji. Sementara yang berpikir kritis malah dibilang banyak gaya lah atau hus cangkolang. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kesadaran kolektif yang model kayak gini bakal ngelok pola pikir santri dan bikin perubahan sosial jadi susah. Orang elit pesantren selalu meneruskan narasi yang sama. Santri ikut nurut dan siklusnya terus berulang. Sehingga dampaknya akan memberikan stimulus pada alam bawah sadar santri bahwa adab adalah segala-galanya. Sementara ilmu harus ditaruh di nomor 2. Padahal kalau paham esensinya, kalam-kalam ulama tadi itu sebenarnya ngajarin keselarasan antara ilmu dan adab, bukan membenturkan keduanya. Begitupun kalam Nabi. Nabi memang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, tapi jangan lupa juga bahwa Nabi pernah ngingetin umatnya kalau ilmu itu datang sebelum amal. Artinya ilmu harus diprioritaskan baru adab menyertainya. Apalagi kalau mau melek kepada sejarah. Orang Arab itu kenapa disebut jahiliyah? Bukan karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan. Faktanya mereka punya tradisi linguistik yang keren loh. Kayak syair-syair yang super estetik, kemampuan bahasa yang di atas rata-rata. Mereka punya tradisi keberanian, kedermawanan yang sangat luar biasa. Belum lagi soal ekonomi dan sosial politiknya. Wah, Masya Allah tabarakallah pokoknya. Cuman karena hati dan pikiran mereka yang kacau sehingga mereka terbawa ke gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai moral dan spiritual yang benar. Seperti nyembah berhala, judi, mabuk-mabukan, perbudakan, bahkan praktik-praktik sosial yang gak adil. Kayak ngebuang bayi perempuan karena dianggap gak berguna. Itulah alasan kenapa mereka disebut jahiliyah, yang juga jadi latar belakang kenapa Nabi mengatakan, aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. So, gak ada hubungannya sama merajakan adab dan menganaktirikan ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi ya kalau kita mau jujur, bukan kalamnya yang salah, tapi cara memahaminya yang kurang deep aja. Pertama, seluruh yang gue sebutkan di bab pertama dan kedua tentunya dan harusnya dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar oleh orang-orang yang gue sebut sebagai kaum elit pesantren. Sebut saja kiai, keturunannya, gus, ustadz ustadzah, ataupun ketua kamar dan semacamnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, gue ingin mereka semua menjadi sosok yang memajukan peradaban, terutama dalam bidang pendidikan. Ciptakanlah ruang yang selalu bisa dievaluasi tanpa harus takut dikritisi. Jangan hanya menuntut untuk dihargai tapi gak bisa ngasih value apapun ke santri. Minimal konsep barokah dan adab jangan dimonopoli. Kedua, teruntuk kalian kaum elit yang udah atau belum terbukti atas kesalahan kalian pribadi. Mulai dari kasus pencabulan, perundungan, pembulian, dan kebodohan-kebodohan sistemik lainnya. Dampak yang kalian perbuat itu bukan hanya kalian rasakan pribadi, tapi membekas buruk kepada citra seluruh pesantren. Apalagi pesantren-pesantren kecil yang belum atau masih dalam tahap berkembang. Mereka dicap buruk oleh masyarakat, padahal mereka sama sekali gak terlibat dalam kebusukan yang kalian lakukan. Tapi karena satu oknum atau satu kelompok
kelompok elit di pesantren yang bikin ulah, stereotip negatif langsung nyebar ke semua pesantren. Ingat, yang paling kena dampaknya pesantren kecil yang masih berkembang, yang santrinya serius belajar, yang kiainya benar-benar mendidik dengan ikhlas. Mereka jadi ikut dipandang sinis, dicurigai, dan dianggap punya sistem yang sama-sama bobroknya. Trust masyarakat terhadap pesantren semakin anjlok, calon santri makin ragu buat mondok, orang tua pun jadi berpikir 2 kali sebelum nitipin anaknya. Dan ironisnya, kalian yang bikin masalah ini malah bisa lolos dengan segala tameng barokah lah, adab lah, atau jangan suudon sama ulama lah. Kalian yang ngerusak, tapi yang kena dampak pesantren lain yang gak tahu apa-apa. Please, kalau gak bisa ngasih manfaat, minimal jangan ngasih mudorot. Ketiga, kita juga harus melek kepada fakta bahwa ada santri-santri yang memang ikhlas tanpa suruhan atau paksaan dalam mengabdi kepada gurunya. Ketika ditanya, kenapa lu mau ngabdi? Jawaban dia simple, ya gue cari berkah, gue ingin dapat barokah lewat guru gue. Ayo ngaji aja biar pinter, ngaji ini juga ngabdi kok, juga dapat barokah. Malah dia jawab gini, gue ini adalah orang bodoh. Udahlah, sana lu aja yang jadi orang pinter. Gue akan terus jadi orang yang seperti ini, gue nyaman dengan hal ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa memang dari satu sisi ini adalah efek yang sangat akut, yang sama persis dengan teori behavioralnya Skinner. Jika santri terus diberikan reinforcement bahwa pengabdian adalah hal yang paling mulia untuk cari berkah, maka mereka merasa bersalah jika memilih jalan yang lain. Para santri meyakini bahwa dia rela berkorban tanpa sadar mereka sebenarnya lagi dikondisikan. Namun di sisi yang lain, faktanya mereka memang nyaman dengan pilihan itu. Ini mirip self-determination teorinya dari Deci and Ryan. SDT bilang bahwa manusia bakal merasa puas dan berkembang kalau mereka melakukan sesuatu atas dasar pilihan sendiri, bukan karena tekanan eksternal. Nah, kalau santri itu beneran nyaman, ikhlas, dan ngerasa itu adalah jalan terbaik buat mereka, entah itu ngabdi, belajar sampai jadi intelektual, atau bahkan kombinasi keduanya, ya sah-sah saja. So what? Selama nggak ada eksploitasi, nggak ada manipulasi, selama itu murni dari kesadaran mandiri, maka pilihan apapun tetap jadi pilihan yang valid. Terakhir, teruntuk kalian yang ngikutin video gua soal pesantren dari kemarin dan sekarang nonton video ini tapi nggak sampai ke segmen yang terakhir, atau hatam tapi masih aja ngajak ribut, pasti akan berpikir, kemarin lu buat konten untuk menentang mitos feodalisme pesantren, tapi kenapa sekarang lu malah ngejelek-jelekin pesantren hanya demi viewer dan subscriber ya? Gua buat hanya untuk dapat viewer dan subscriber, itu benar sekali. Tapi kalau soal ngejelek-jelekin pesantren, no, tidak sama sekali. Gua kira kalian udah paham perbedaan video yang kemarin dan video yang sekarang. Ya udah, gue jelasin nih. Singkatnya gini, gue sedang ngamalin prinsip usul fikih yaitu takhrijul manat dan tahqiqul manat. Kalau di video kemarin gue sedang cek and recheck tentang penyematan kata feodalisme pada pesantren, sekaligus sapu bersih klaim-klaim framing-framing negatif dari pembenci pesantren. Cuman karena gue juga melek pada realita, di video kali ini gue ingin bahas penyebab dari fenomena-fenomena buruk yang emang terjadi di beberapa pesantren. Gue udah bilang di video kemarin bahwa fenomena-fenomena buruk yang terjadi di pesantren itu hanyalah masalah oknum, tidak mencerminkan seluruh citra pesantren. Cuman di video ini gue ingin melanjutkan bahwa ini bukan persoalan oknum atau keseluruhan. Ini bukan tentang persentase perbandingan antara berapa pesantren yang buruk dan berapa yang baik. No, bukan itu. Seandainya kasus pencabulan dan pembulian atau kebodohan sistemik lainnya hanya terjadi di satu pesantren, gue akan tetap buat video ini karena gue sadar ini persoalan yang udah jadi fakta. Gak bisa dihapus dari sejarah, yang harusnya pihak-pihak pesantren melek bukan diam karena dibungkam, melainkan peduli dengan cara mengkritisi. Lagian di video kemarin gue udah bilang kalau ada fakta sistem pesantren, ingat sistem pesantren yang gak seperti gue sebutkan dari bab pertama sampai sekarang ini, ya simple, berarti lembaga tersebut gak layak disebut pesantren. Jadi jangan anggap video ini sebagai video yang menjelek-jelekkan pesantren ya, tapi terserah sih, karena kehendak kalian atau keinginan kalian memang gak bisa gue kontrol. Yang paling penting gue udah berusaha ngejelasin bahwa ini adalah bentuk peduli yang paling tinggi dari gue pribadi yang pernah jadi santri, kemudian jadi alumni, sekaligus sekarang nih menjadi orang yang bertanggung jawab dalam mendidik santri. Ya hitung-hitung ngamalin jargon usul fikih, an-nuzulu minal muthulil a'la ilal waqi'il adna. Turun dari langit yang idealis menuju bumi yang realistis.